Iya. Ini kalau di Sumba namanya apa? Ubi apa? Ubi hutan. Ubi hutan atau bahasa Sumbanya apa? Ui. Wi.
Ya, sobat, eh, tanah kita ini tanah yang kering ya. Di mana-mana musim-musim begini kering, panas, dan biasanya kita tidak punya harapan yang banyak tentang situasi seperti ini. Kekeringan, dan biasanya ya informasinya nanti ada rawan pangan, ya, ada kekeringan, kurang air, gagal panen dan segala macam. Tapi di luar daripada situasi itu, sobat, sebenarnya kita punya kesempatan yang luar biasa di tanah ini. Dalam beberapa pembuktian yang kami sudah lakukan di kelompok-kelompok tani, bahwa tanah kita tuh menghasilkan luar biasa. Kalau Anda datang di kebun-kebun organik yang kita dukung ya, Radio Max FM dukung, kita datang untuk memberikan juga sedikit pelatihan atau pembelajaran kepada para petani. Sekarang sayur-sayurnya luar biasa. Ya, kalau boleh dibilang secara budaya, secara kultur, secara kehidupan sehari-hari, hampir setiap rumah tangga di Sumba di sini, di Sumba Timur, pasti memiliki hewan. Dan sebenarnya itu menjadi salah satu sumber pupuk yang luar biasa. Kalau sekarang sih orang mulai bicarakan tentang pupuk organik, ya, tentang pertanian organik, tapi kita kan sudah memulai ini dari sekitar tahun 2012, dan mendorong untuk petani-petani yang kita support, yang kita dukung, ya, menggunakan pupuk organik. Dan ya bisa dilihat di lapangan tuh sobat ya, hasilnya luar biasa, bahwa pupuk organik ini luar biasa sekali. Tanah menjadi bagus, sehat, dan yang paling penting sebenarnya ya pupuknya ada di sekitar kita. Kita tidak harus beli, kita bisa bikin sendiri. Kalau dilatih sedikit kita bisa bikin sendiri, dan tentu saja ini menjadi boleh dibilang berkah tersendiri untuk kita.
Ame ada nak kau. Hanya mulai dari aku saja ke sana itu yang belum. Tahun lalu ambil UI juga. Tidak. Baru ini tahun. Iya. Mereka mama ambil UI karena apa itu? Kalau tidak ada makanan di rumah. Tidak ada makan di rumah. Dan lapar ya mama. Iya. Memangnya ini makanan pokok di sini mereka mama bisa makan apa? Jagung. Jagung. Iya. Hmm. Pokok sih. Oh ya. Tidak biasa makan UI. Tidak. UI. Kalau musim begini, kalau tidak ada makanan di rumah baru kita gali UI ini di hutan. di hutan. Dan itu karena lapar ya mama. Iya. Apa ini? Mainlah. Hasil panen tahun ini Kurang sekali. kurang sekali. Iya. Jagung saja dapat 20 ikat saja. 20 ikat saja. Padi juga begitu tidak sama sekali. Biasanya ketika tahun-tahun sebelumnya itu bisa dapat sampai berapa ikat? Bisa 100, kalau tidak 80-an begitu. 80-an. Iya. Tapi tahun ini dapat hanya sedikit ya. Iya, sedikit. Kurang dari 80-an. Iya, Berapa tadi? 20. 20. Dan itu membuat mama harus turun hutan ya. Iya. Keluar itu bungkus. Jadi, kasar semua kita bikin. Ya. Nah, jadi yang Messi punya tuh kalau pakai begini sistemnya langsung taruh di kotoran ayam dia langsung keringnya makanya topek kan kotoran panas. Panas. Wow. Tadi baru ambil tahu Agus cari di mana di Anita tadi lewat jual pasar kayak gini. Baik, bagus sekali. Biar aja kalau apa sini biar nggak apa-apa. Biar. Lihat setelah sekian hari ini gimana? Dia kan mau kasih hilang malu sama saya. Tidak bilang, kita kan aja mau kalau. Kalau siram gula, Kambing. lapis dengan yang kambing lagi, siram mol, siram gula sedikit. Lapis lagi dengan ini apa? Dengan kotoran babi. Habis itu siram mol, siram itu gula yang sudah di ini kan. Kalau tidak ada gula merah pakai gula pasir bisa. Terakhir nanti baru tutup dengan yang terakhir apa saya terserah. Nah, di sini juga sebenarnya kalau kita mau coba pakai daun pisang, pakai daun-daun semua di sini ini bisa sebenarnya kita mau campur. Pada segala macam daun bisa kita taruh, cuma biar cepat karena ini ada. Ini kan bau sekalian. Nanti kita buktikan 3 hari kemudian atau 4 hari. Apa dia masih bau? Tutup dulu. Tutup ini, Pak.
Ikut sini. Oh, hati-hati jatuh. Kelas berapa? Nama siapa? Empat. Nama siapa? Aren. Setiap pulang sekolah bantu mama di sini. Iya. Sudah sejak bulan berapa? Bantu mama cari UI. 9. 9. Bulan 9. Tidak takut jatuh? Tidak takut jatuh? Tidak. Tidak. Mau turun ke mana? Hati-hati jatuh. Sini om bantu.
may bunga kol. Bunga kol ya? Ini bunga kol. Nanti ini diikat ya? Ini sudah mulai buah, ini diikat. Kalau tidak ikat nanti dia tidak apa. Terus kalau dia sudah buah beberapa kali nanti taruh lagi pupuk dasar Mayon. Taruh di sini baru apa? Pacu lagi tanah kasih naik gitu supaya akarnya, nah supaya akarnya tertutup. Kalau akarnya terbuka kasihan nanti. Ya. Terus ini yang di bawah-bawah jangan lupa yang dipatahin yang dia punya yang keluar dari cabang-cabang itu nah. Biar tidak terlalu banyak. Ini kayaknya lambat nih. Mesti diambil supaya apa? Tidak bersaing. Ceritanya panjang. Jadi dimulai kejadian situasi musim kering panjang yang terjadi tahun 2010 ke 2011 itu ada keluar informasi dari BMKG bahwa ini situasi yang disebut dengan El Nino. El Nino itu angin atau musim kering yang panjang dan itu mengakibatkan angin kering berhembus, musim kering dalam setahun itu bertambah panjang. Waktu itu kejadian dari 2010 ke 2011 itu sampai menyebabkan pemerintah mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa ada 121 desa kelurahan yang mengalami rawan pangan. Ya, ada 121 desa yang mengalami rawan pangan dan membutuhkan bantuan. Ya, sehingga waktu itu karena saya juga mengerjakan berita, ya, menulis menjadi bahan berita di radio dan di website. Kawan-kawan dari media lain juga memblow up kejadian itu menyebabkan ada respon dari pemerintah pusat. Ya. Waktu itu sempat Menko Kesra datang, waktu itu Agung Laksono ya, Menko Kesra, kemudian Gubernur NTT datang meninjau langsung tempat-tempat yang mengalami kekeringan. Dan dari situ ada kejadian, ada LSM yang memberikan perhatian dalam bidang ini dan mereka datang kemudian memberikan bantuan. Pertama itu bantuan beras, kemudian berkembang pemikiran bahwa kalau beras saja juga tidak terlalu bagus sehingga mereka memberikan bekal dengan pelatihan organik ya untuk petani-petani di Makamengkit waktu itu. Dan dari momen itu saya mulai belajar tentang pertanian organik. Jadi mengikuti prosesnya, mengikuti tahap-tahap pelatihan itu. Hampir setiap minggu saya ikuti proses itu dan saya melihat dan berlatih di lapangan juga bahwa sebenarnya ada peluang ya di dalam situasi kekeringan kita kayak begitu. Ada peluang kita untuk bisa menghasilkan produk yang bagus. Dibuktikan dengan waktu di demo plot itu kolnya bagus, padinya bagus, picanya bagus begitu. Dan dari situ selain belajar pertanian itu, saya juga mendapat belajar bagaimana cara membuat pupuk. Dan dari situ prosesnya sehingga waktu terus berjalan, saya melihat bahwa salah satu faktor yang membuat kita juga tidak terlalu berhasil di dalam produksi baik itu sayur maupun padi itu adalah pupuk begitu. Sehingga waktu ada kawan yang menawarkan untuk mengajar saya cara membuat pupuk yang baik, saya belajar serius dan bersungguh-sungguh kemudian mempraktekkan. Dan dari situ sampai sekarang saya memproduksi pupuk organik cair dan pupuk padat. Ini kompos sudah siap digunakan ini. Campuran dari berbagai campuran hewan, juga daun-daun dari dalam. Kita sudah fermentasi hampir lebih dari 2 minggu ya. Mau 3 minggu dan ini sudah bisa digunakan. Kalau di kelompok tani kita ajarkan mereka cara membuat kompos ini supaya kotoran hewan yang dari rumah mereka
yang dari kandang sapi, kandang kambing, kandang babi, bisa mereka pakai kalau mereka bisa bikin sendiri. Tapi dari proses yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini di sini, terlihat betul bahwa memang dengan sedikit pengetahuan yang diberikan kepada petani, misalkan di kelompok-kelompok itu kami sudah ajarkan cara membuat pupuk kompos. Jadi mereka dengan kotoran hewan di rumah itu, mereka bisa ambil, bisa produksi pupuk kompos sendiri sebagai pupuk dasar, dan kemudian karena saya memproduksi pupuk cair dalam jumlah besar, ya mereka boleh pakai, dan hasil di kebunnya itu seperti itu. Ini sebenarnya salah satu peluang kita karena tanah kita luas, tidak dimanfaatkan, ya. Hanya ada beberapa kesulitan kecil sebenarnya yang bisa diintervensi oleh banyak pihak. Misalkan saja masalah air, ya, bukan beli air karena kita punya sungai yang melimpah, air yang begitu banyak, tinggal bagaimana cara mengangkat dan mengalirkan ke kebun. Urusan proses di kebun, kalau petani sudah tahu, sekali dua kali mereka diajar cara bertani yang baik, kemudian dibantu dengan bagaimana cara bikin pupuk dan cara memeliharanya dengan baik, mereka akan berjalan sendiri, dan itu sudah dibuktikan di sekitar radio di sini, di Kalu di sini. Bakal nanan. Malinan biro eh. Sumut aki anak dari 5.000 ni nani. Dari 5.000. Dari 5.000 hendak kam nak. Betul ada dia kan?
Ayo ang bawah tempat kawan. Iham. Kayak gitu mungkin. Ano ro? Dapat apa hapa panganjar oi waling nang ro ram bisir. Ini. Harang. Setelah dikupas, Diiris. ya diiris. Setelah diiris dijemur Dijemur itu berapa hari, Ibu? 2 hari. Kemudian dipilih, Hmm. terus bawa di kali direndam. Iya. Sekitar jam 8 pagi direndam, Hmm. siang lagi diramas supaya ini. keluar dia punya air mabuk. Oh, air mabuk. Racunnya. Iya, air racunnya. Hmm. Sore lagi diramas. Hmm. Setelah itu pagi baru diramas, angkat, bawa di rumah jemur. Kalau ada petapung nak. Jadi proses diramasnya selama 3 kali. 3 kali. 3 kali. Iya, 3 kali. Dan kalau dihitung dari waktu gali sampai proses jemur dan siap untuk dimakan itu membutuhkan waktu berapa lama? Iya, mungkin 1 minggu lah baru jadi. 1 minggu baru jadi. Iya, 1 minggu penuh. 1 minggu penuh. Ya. Iya. Dan Setelah angkat dari air itu kita jemur, jangan terlalu kering, sedang. Terus kita pilih lagi, baru kita bungkus di daun kesambi kayak ini. Selama 2 malam di rumah. Setelah itu baru jemur kasih kering, baru makan. Baru makan, siap untuk dimasak. Iya, siap untuk dimasak, baru makan. Salah kerja, mabuk sudah. Mabuk. Ya. Dan itu bisa menyebabkan kematian kalau seandainya Tidak juga, hmm, karena kami belum rasa juga itu cara mabuknya. Kami kerja dengan hati-hati. Dan pernah ada kejadian bahwa di sini ketika makan Uwi ini mabuk? Pernah ada kejadian, ada pengalaman atau orang-orang di sini? Pernah ada memang. Makanya kita kerja ini dengan hati-hati. Oh. Ini ini bisa menyebabkan mabuk Kami bisa.
Kalau mabuk itu dia punya rasanya bagaimana? Badan terasa lemah, Hmm. mual-mual, muntah. Dan banyak kejadian orang di sini begitu. Banyak, Pak. Tapi kita kerja ini apa namanya? Kerja ini perhatikan cara kerjanya supaya jangan mabok. Bapak, kalau itu seng yang di tiang-tiang di bawah itu tuh, Yang di sini. ya seng di bawah situ. Oh, Ya, ini untuk tikus jangan naik ke atas. supaya tikus jangan naik. Ya. Kalau dulu sebelum ada seng itu pakai apa itu? Pakai kayu apa? Kayu bulat. Kayu Baru bulat. Kasih lubang tengah, kasih masuk dari sini. Hmm. Ya, supaya begini. Oh, dia lebar. Tikus jangan naik. Begitu. Ular juga Bapak. Ulat juga tidak bisa naik. Agak kering dia berdempet. Oh ya, Tunggu agak kering juga. dia terpisah. Licin juga. Persiapan bekal orang Sumba untuk musim-musim kemarau. Kalau apa pangan, sumber pangan terus untuk bibit ini Mama? Iya. Nah, ini untuk bibitnya. Di Lekoka untuk kita berikan pengetahuan kepada kawan-kawan di sana, komunitas petani. Kami mendorong agar kearifan-kearifan lokal, pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam itu harus bertumpu atau harus berdasarkan dengan pijakan-pijakan kearifan lokal atau budaya yang ada di Sumba. Kenapa kami dan teman-teman
terus mengupayakan berjuang untuk kondisi lingkungan hidup di Sumba, karena kami tahu bahwa saat ini sedang terjadi krisis lingkungan hidup yang baik itu tingkat lokal di Sumba sendiri maupun global di dunia. Saat ini misalnya di Sumba kita tahu potensi kekeringan yang sungguh luar biasa, dan kondisi rawan pangan yang terjadi juga di Sumba saat ini ditopang oleh krisis-krisis lingkungan hidup yang lain. Oleh karena itu kami berjuang untuk salah satu yang kami sudah lakukan di sini adalah menolak misalnya adanya aktivitas pertambangan skala besar di Pulau Sumba, karena kami tahu pertambangan di pulau kecil seperti di Pulau Sumba itu sangat tidak layak untuk dilakukan, dan kami menolak, dan kami meminta pemerintah untuk lebih mengutamakan investasi atau pola pembangunan yang berpihak pada atau pro pada pelestarian lingkungan hidup kami di Sumba. Harus menolak Pulau Sumba yang begitu kecil tidak bisa ditambang. Kemana mata air nanti akan lari? Ketika mata air kering, kita akan mati kelaparan karena kurang air. Jadi ketika kawan-kawan mau menerima tambang, kami akan berseberangan dengan kawan-kawan untuk menolak tambang. Lawan tambang. Para pemimpin sibuk mempertimbangkan kesejahteraan, sementara rakyat sudah tidak lagi sejahtera. Nilai-nilai ini yang kami terus perjuangkan, dan yang kedua juga kami berjuang untuk kondisi lingkungan hidup di Sumba saat ini, karena kami percaya dalam bahasa baitan adat kami di sini bahwa natana beri inamunya, tanah itu ibarat ibumu. Maka itu menjadi satu sifat naluriah saya dan juga kawan-kawan yang mau terlibat aktif untuk meyakini bahwa tanah ini ibarat ibu. Jadi kita harus juga melestarikan tanah ini agar tidak menjadi sebuah keburukan, menciptakan sebuah proses-proses konflik yang terkait dengan sumber daya alam maupun lingkungan hidup ini sendiri. Oleh karena itu kami akan terus berjuang sesuai dengan mandat yang memang sudah diberikan oleh nenek moyang kami, bahwa tanah ini ibarat ibumu, jagalah dan jangan pernah biarkan tanahmu ini dirusak, dan jangan pernah biarkan tanahmu ini tidak berguna bagi sesama kita yang ada di Sumba. Yan, damlam ako mapakulong sa yan.
Kalau Sumba Timur setiap bulan Oktober ini kan memang masyarakat kami, masyarakat desa itu sering mengambil ini karena pada bulan ini saya bisa diambil. Kalau sudah lewat, apalagi kalau sudah kena musim hujan, tidak bisa lagi diambil. Itu biasanya kami masyarakat mengambil itu untuk cadangan dan itu dijemur, diolah, ya, direndam, dijemur, dan itu cadangan pangan. Mereka biasanya simpan. Jadi tidak identik karena mereka kelaparan cari-cari itu? Tidak seperti itu juga. Bahwa mungkin ada yang rawan pangan itu betul ada, tapi tidak seolah-olah itu kalau begitu ambil itu iwi langsung identik dengan kelaparan sudah. Orang cari ubi hutan itu masuk dalam budaya atau bukan? Bukan budaya. Kenapa itu bilang bukan, Bapak? Karena pada masa kelaparan baru kita gali ubi hutan. Oh, jadi tidak setiap tahun, Bapak? Bukan setiap tahun. Kalau budaya itu setiap tahun sebenarnya. Dari pernyataan Bapak bahwa untuk makan iwi sendiri dari yang Bapak dapat di lapangan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan ya, bukan kena lapar harus ini apa gitu, Bapak? Oh bukan, karena biasanya begini, kalau bulan Oktober itu memang musim sudah panen itu gadung, terus dua dengan gemili itu hitam. Memang harus dipanen pada mulai ini. Kalau tidak nanti kan dia kalau sudah musim hujan kan dia tumbuh lagi gitu. Dari dulu juga. Dari dulu. Seperti itu. Dan itu juga. Ini kan dan itu yang mulai hilang di kalangan masyarakat kita. Menganeka-ragamkan pangan itu sebetulnya sudah warisan leluhur gitu, dan sekarang mulai samar gitu. Orang kan sejak zaman Orde Baru mencanangkan harus waspada beras, kan orang semua ke beras. Kalau ini bisa dikatakan budaya tidak, Mama? Sari? Bukan budaya. Kenapa itu bukan budaya, Mama? Kan musim lapar kita baru cari ini hutan baru kita kerja. Tangan melepuh juga, panas terik matahari. Kalau hanya budaya kita undang banyak orang, kita rame-rame kerja juga. Dan ini ketika kita undang bupati juga, kalau budaya, kalau desa jangan begitu. Kan tidak ada makan, kita terpaksa kerja jadi ini. Kita cari hutan, kita kupas juga tangan melepuh juga. Lagi jamur di panas matahari, terik matahari. Habis jamur juga kita ambil, kalau sudah kering kita masih rendam di kali. 2 malam baru kita ambil lagi. Ambil dari kali, angkat bawa di rumah masih peram. 2 malam baru jamur ulang, kering. Habis kering baru masak sudah. Makan sudah. Kalau salah olah mabok. Salah olah mabok ya? Iya. Itu maboknya seperti apa tuh, Mama? Macam kita sakit lemas badan begitu. Oh, lemas badan. Macam yang kurang darah. Tidak ada daya hidup. Dan Mama sudah pernah rasa yang begitu? Sudah. Terakhir kali Mama cari UI itu tahun berapa? Sudah kecil memang. Kabupaten Sumba Timur saat ini memang dalam mengalami situasi kekeringan yang cukup panjang, di mana dampaknya adalah beberapa lahan pertanian tidak bisa digarap seperti sawah dan kebun. Saat ini ada setelah identifikasi ternyata memang
yang mengalami dampak kekeringan hampir semua kecamatan, kecuali ada 1-2 kecamatan yang masih warna hijau dan kuning. Ya. Dari 22 kecamatan seperti ini. Setelah diidentifikasi ternyata ada sekitar 57 desa yang telah melaporkan terjadi kerawanan pangan. Ya, memang ini salah satu alternatif untuk keluar dari masalah kelaparan, untuk mengatasi sesaat kelaparan. Tapi bukan berarti bahwa semua orang yang masuk hutan dan ambil iwi itu sudah kelaparan, tidak. Ya, begitu. Iya. Karena juga hujan tidak mungkin memang, makanya gagal panen. Untuk tahun ini? Untuk tahun ini. Baru tahun ini juga kita datang ambil ini. Baru tahun ini? Karena memang susah. Oh susah ya. Makanan habis? Habis. Dan memang mama mereka lapar betul ya? Lapar betul. Hanya bahwa ini dia tidak berduri di dalam itu. Tapi sekarang dia sudah mulai berduri. 10 tahun yang lalu saya bawa dari kodi kecilan begini yang mulus-mulus tidak ada duri. Saya tanam sudah berapa kali kita gali begitu satu ember begitu. Ini sama persis yang dicari juga di hutan, tapi dia tidak mabuk. Tidak mabuk? Nah, litang namanya sini, laguta ini. kita bilang ini litang. Oh ini namanya litang sini? Ah, litang, laguta kita bilang. Tidak mabuk ini? Tidak mabuk. Sedangkan jenis di hutan Pak, ini sama persis yang di hutan yang saya bilang litang. Ini tandai kita bilang, tapi dia tidak berduri di dalam. Sekarang setelah 10 tahun dia sudah berubah, sudah mulai ada duri juga di dalam. Isinya? Ada duri yang bisa bertusuk begitu. Durinya begitu Pak. Sebetulnya Pak, yang dimakan iwit adalah periuk usaha terakhir sudah masyarakat. Kalau tidak ada makanan lagi, sama sekali tidak ada, baru dia serbu hutan. Kalau masih ada ubi yang lain atau seperti itu, dia tidak akan ke hutan Pak, begitu. Jadi itu hanya upaya terakhir, sudahlah. Begitu. Dari dulu itu seperti begitu ya? Iya, dari dulu begitu. Lalu ada ya pejabat lah yang seolah-olah menyembunyikan ini hal, bahwa malukah begitu dengan mengatakan bahwa itu betul ada bencana kelaparan, tapi lalu dikatakan bahwa ini budaya begitu. Yang seperti dibilang banyak pejabat itu kalau cari iwi atau cari ui itu walaupun tidak lapar tetap mereka cari juga. Nah itu tidak benar Pak. Orang mana mau gila begitu pergi cari yang memakan waktu lama sekali, buat 2-3 hari begitu baru bisa dimakan begitu. Jadi orang kecuali kalau bahkan lebih Pak, kalau airnya tidak mengalir kuat tempat rendamnya itu bisa 2-3 hari begitu Pak, baru dia tawar itu. Kalau tidak Pak, orang tidak sembarang pergi ke hutan itu. Itu kecuali yang benar-benar lapar. Benar-benar lapar baru ini. Jangankan ini Pak yang mabuk, ini litang sejenis tadi yang saya perlihatkan Pak, ada di hutan itu yang berduri di hutan. Itu juga orang tidak gali begitu, padahal tidak mabuk ini. Kecuali kalau dia lapar, baru serbuannya itu habis, itu serbuannya terakhir ini iwi itu. Kalau litang sudah tidak ada, litang sudah tidak ada ya, terpaksa begitu. Terkadang, jadi
kalau mau bilang itu kebiasaan itu kebohongan saja itu ya. Untuk menutupi apa namanya peran mereka selama ini. Untuk menutupi bahwa nanti dinilai oleh negara lain atau orang lain, pemerintah pusat bahwa Sumba misalnya, Sumba sudah lapar karena sudah seperti ini. Nah, biasanya pejabat atau yang berkuasa dalam pemerintahan itu menutup supaya jangan dinilai bahwa masyarakatnya itu lapar. Itu seperti itu. Jadi dianggap bahwa ini budaya saja, berarti masyarakat biasa cari itu. Seringkali dari dulu saya jengkel Pak, mungkin sama Pak Mehmet sebelumnya bilang budaya. Itu tuh di sekitar Kawango dulu itu budaya seperti itu. Makanya ada lumbung-lumbung apa. Tidak ada, bukan budaya itu. Kita ini juga hidup ini di Sumba memang ini, dan kita alami tiap tahun ini. Kalau masyarakat itu sudah lapar ya dong pergi di hutan. Kalau tidak lapar kan mereka tinggal saja. Makan saya apa yang ada, persediaan makanan itu yang susah. Malah dia rasa terhina kalau yang lain masih banyak makanan, lalu dia sendiri yang pergi di hutan. Itu rasa terhina orang sudah. Kita belum lapar. Belum lapar kau sudah pergi memang. Ada di hutan-hutan. Kalau dalam pertanian digunakan untuk apa itu ubi gadung itu? Kalau untuk pertanian organik yang ramah lingkungan ya ini dijadikan sebagai bahan pestisida untuk menanggulangi hama seperti insektisida ya. Itu seperti serangga-serangga. Ini proses kerjanya sistemik. Bukan bentuknya bukan racun kontak. Kalau dikonsumsi manusia dan mengandung racun, itu akan sangat berbahaya terhadap urat saraf juga ya. Tapi masyarakat juga harus hati-hati. Tapi nenek moyang kita sudah lebih jago, lebih paham cara mengolahnya. Itu harus diolah, diiris, diolah, di air dibersihkan, di air yang mengalir, kemudian direndam, lalu dicuci lagi di air yang mengalir. Dan apakah itu hal wajar dan hal lazim kalau dikonsumsi warga ketika musim kemarau panjang saat ini? Sangat tidak wajar. Habis ini pilihan terakhir sebagai bahan makanan ya. Sebab ini tidak dibudidayakan, ini tumbuh liar di hutan. Selama ini bisa diolah ya kenapa tidak. Nah, tapi ya diharapkan ibu-ibu yang sedang hamil muda jangan coba-coba mengkonsumsi barang ini. Karena? Sebab akan berdampak buruk terhadap perkembangan kecerdasan anak yang dilahirkan. Walaupun sudah dikeluarkan racunnya? Iya, karena tetap aja ada yang tersimpan. Ini sebagai bukan makanan pokok, tapi ini sebagai penganan. Tidak dikonsumsi tiap hari? Iya, dari penyelang. Jadi penyelang, tetap aja kandungan racunnya masih ada. Dan bila dikonsumsi tiap hari berarti itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan, kecerdasan anak. Sebab di sini ada semacam racun sianida yang terkandung di dalamnya.
Hindi na, hindi na kumain ninyo. Oh, may nung na bili matanga. Mana ya kan? Ya nama jodi. Nah, dengan adanya kekeringan yang cukup panjang ini, dengan berakibat mungkin adanya gagal tanam, gagal panen, sehingga terjadi istilah rawan pangan, tentunya ini akan memperberat ya, akan memperrumit kondisi ketahanan pangan di masyarakat, dan dampaknya akan sangat terjadi pada keadaan gizi masyarakat. Mungkin secara sekilas saya bisa sampaikan kondisi saat ini per September itu kondisi gizi kurang yang dialami oleh masyarakat itu kita tercatat sekitar 500-an kasus. Kemudian kondisi gizi buruk itu sudah sekitar 280-an kasus, dan yang agak mengkhawatirkan adalah ibu-ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik ini jumlahnya cukup besar. Itu sudah meliputi sekitar 900-an kasus, hampir 1000 kasus. Nah, ini dampaknya juga akan berlanjut pada generasi-generasi yang akan datang. Karena dari ibu hamil yang kekurangan gizi tentunya akan melahirkan anak yang kurang bagus, berat badan lahir rendah, dan ketahanan terhadap masalah-masalah kesehatan itu menjadi terganggu. Dan ini berkaitan juga nanti dengan kematian bayi baru lahir, kemudian kematian ibu bersalin. Apalagi selama ini di Kabupaten Sumba Timur itu merupakan istilahnya kontributor kedua kasus kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir di Provinsi NTT. Untuk sehari nom kayak ada tuh. Lo kepetinan tuh di terang. Ringlah, no? Ini sudah kita ketahui bahwa ada sejenis ubi tertentu kalau di Sumba itu apa istilahnya iwi ya. Kalau di Jawa yang saya tahu itu namanya gadung. Itu kalau tidak diproses dengan benar melalui langkah-langkah yang benar, dia memang mengandung racun ya, racun yang berbahaya juga terhadap kesehatan dan keselamatan. Itu dari satu jenis. Terus kemudian dari sisi yang lain, kalau kita melihat kandungan gizinya Pak, tentunya kalau kita hanya mengkonsumsi itu tanpa didukung atau dilengkapi dengan makanan-makanan lain, ya tentunya akan memperberat kondisi gizi buruknya, atau akan menjadi orang yang tadinya tidak kurang gizi menjadi gizi kurang, dari gizi kurang akan berat menjadi gizi buruk dan sebagainya. Artinya selain mengkonsumsi ubi, kalau mungkin untuk selingan dan untuk tambahan ya tidak masalah. Tapi kalau itu dijadikan makanan utama dan tidak ada makanan pendamping yang lain, yaitu mungkin sumber dari baik itu sayur-sayuran maupun dari protein-protein yang dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan yang lain, itu tentunya dampaknya pada masalah asupan gizi yang tidak seimbang.
Aduh, berlebihan betul anak kan. Berarti kayak ketua kai. Biasa kan? Pas sudah. Bun apa itu? Bun. 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 Menanam pohon itu baik, kawan-kawan. Air. Air itu bukan hanya soal haus atau dahaga. Air itu soal peradaban. Bagaimana kita bisa pakai kain ini kalau tidak buat dari air juga? Bagaimana kita bisa mengkoyak-koyakkan tanah kalau tidak ada juga air yang menyiraminya? Oleh karena itu, final. Keputusan akhir adalah final. Sumba tidak layak untuk ditambang, apalagi Tanah Daru, Wanggameti, dan Jawi. Siapa yang menambang, kami akan melawan. Itu prinsip. Itu prinsip. Kalau ada yang ragu-ragu, mundur. Aku merasakan ini. Kamu tahu aku sakit hati melihat semua mati di hadapanku, dan yang tersisa cuma debu. Ini serius tentang bumi ini, alam ini, dan kebun di depan rumahku, tentang pohon pisang, tentang rumput liar, tentang capung, tentang burung, tentang kenyataan bahwa semuanya tak seindah dulu. Kita harus menanam kembali hijau saat ini dan nanti. Kita harus menanam kembali. Satu saja sangat berarti untukmu. Tanam saja, tanam sajalah, tanam saja, tanam sajalah. Tentang bumi ini, alam ini, dan kebun di depan rumahku, tentang pohon pisang, tentang rumput liar, tentang capung, tentang burung, tentang kenyataan bahwa semuanya tak seindah dulu.